Berita viral tentang Mandau terbang dari suku Dayak menghebohkan warganet beberapa waktu lalu. Ilmu gaib dan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun ini sudah tak diragukan lagi keampuhannya dari Dayak Kalimantan. Meski ilmu tersebut tak bisa dibuktikan secara sains, namun faktanya suku Dayak masih menggunakan dalam budaya perburuan untuk mendapatkan bagian kepala hewan. Dayak memang suku yang sangat terkenal dengan kekuatan magis yang sangat besar. Kekuatan magis itu salah satunya dibuktikan dengan pedang Mandau. Sekilas, pedang Mandau terlihat seperti pedang biasa, tapi memiliki beragam keunikan dan sangat kuat lekat dengan kekuatan magis yang dahsyat. Nah, kekuatan Mandau terbang yang hebat ini hingga bisa membunuh target secara ampuh, membuat masyarakat awam penasaran. Yuk kita kupas tuntas misteri pedang Mandau yang mematikan itu. Kata Mandau itu sendiri adalah nama seseorang dari suku kuno Cina. Suku itu adalah Naman atau barbar selatan yang datang ke Kalimantan. Mandau ini adalah orang yang pertama kali membuat senjata pedang seperti bentuk bilah pedang atau parang Mandau saat itu. Jadi dapat dikatakan Mandau merupakan senjata tajam sejenis perang yang menjadi senjata tradisional kebudayaan Dayak di Kalimantan. Hingga saat ini Mandau masih dikenal sebagai senjata tradisional nasional Indonesia. Orang Dayak biasa membawa Mandau kemanapun bagi orang Dayak ini tampak wajar. Bagi wisatawan mungkin akan terkesan mengejutkan sebab orang suku Dayak selalu pergi membawa senjata. Namun Mandau ini juga tidak dapat digunakan sembarangan. Mandau ini tidak boleh digunakan untuk mengancam dan menyerang orang lain yang tidak bersalah. Orang suku yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi dari hukum adat setempat. Mandau hanya boleh dikeluarkan dari sarungnya untuk mempertahankan diri atau ketika kondisi sudah terdesak. Mitos yang berkembang tentang Mandau ini, konon Mandau yang keluar dari sarungnya akan memakan korban. Sehingga orang suku Dayak tidak boleh sembarangan mengeluarkan Mandau ini, terutama untuk mengintimidasi orang lain. Berdasarkan cerita dari sebuah keluarga suku Dayak asli, Mandau terbang hanya berlaku untuk para tetua suku yang memiliki kesaktian dan kekuatan tinggi serta diberi amanah untuk melindungi keluarga dan suku. Mandau terbang hanya terjadi jika diadakan sebuah ritual sebelumnya. Mandau ini akan mencari sasarannya dan konon benda ini akan terbang dan tidak pernah salah sasaran. Versi lain dari keberadaan Mandau terbang ini, konon Panglima Burung menggerakkan Mandau terbang setelah para tetua suku melakukan ritual. Panglima Burung menerbangkan Mandau untuk mencari sasaran berdasarkan bau darah. Setelah menemukan sasaran, Mandau akan menebas korban tanpa belas kasihan. Memang cukup mengerikan. Meskipun begitu, ritual Mandau terbang hanya diadakan ketika situasi mendesak untuk mempertahankan suku Dayak. Pedang Mandau ini dibuat dengan detail yang sangat rumit. Hal ini juga yang membuat Mandau berbeda dengan pedang lainnya. Detail pada pedang ini bukan hanya sekedar memperhatikan nilai estetika, tapi juga punya tujuan khusus di setiap sisinya. Setiap detail dalam sisi pedang ini dipercaya punya makna tersendiri. Salah satunya adalah hiasan dedaunan pada bilah pegangan yang memiliki makna untuk mengusir hewan buas. Pada umumnya pedang dibuat dari besi yang ditempa tapi beda dengan Mandau. Inilah yang membuat Mandau istimewa karena dibuat dari bahan yang berbeda yaitu batu mantikei. Sekilas memang seperti batu biasa tapi batu ini memiliki kandungan besi yang melimpah. Keunikannya bahan ini bisa menciptakan pedang yang sangat kuat dan keras tapi juga lunak saat dibentuk. Meski demikian, seiring perkembangan, Mandau saat ini lebih banyak yang diproduksi dengan bahan besi. Hanya Mandau asli dan tua saja yang masih menggunakan bahan mantikei. Mandau yang hebat ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Dari manakah kehebatannya itu berasal? Tentu berkaitan dengan hal mistis, yaitu penyak.
Penyang merupakan sejenis jimat yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga suku Dayak. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang berupa kayu-kayuan, batu-batuan, botol-botol kecil yang tertutup rapat, juga taring binatang. Biasanya pemilik penyang menjadikan jimat itu sebagai mata kalung atau diikat bergelantungan pada sarung mandau. Sebagian besar suku Dayak meyakini penyang dihuni jata Lalunjung Panjang yang bertempat tinggal di langit ketiga. Karenanya, suku Dayak yakin penyang yang mereka punyai memiliki kemampuan khususnya, seperti bisa membuat kebal, menjadi berani, dan lain sebagainya. Tidak cuma itu, ada pula penyang yang diyakini mampu menolak bala, bencana, mengobati orang sakit, menghindari gangguan makhluk halus, dan lain sebagainya. Namun pemilik penyang harus berhati-hati dalam menjaga jimat tersebut, sebab ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya, pantangan yang paling umum ialah dilarang dilangkahi. Tak hanya sebagai kebanggaan, mandau juga dipakai suku Dayak untuk berjuang. Pada zaman penjajahan dulu, mandau dipakai untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai Kalimantan. Konon Belanda sampai lari terbirit-birit ketika melawan orang-orang Dayak. Akibatnya Kalimantan sempat menjadi daerah yang paling susah ditaklukkan. Menurut kepercayaan, sepertinya senjata mandau suku Dayak hampir sama dengan bumerang suku Maori yang dapat terbang dan kembali ke pemiliknya. Namun mandau terbang lebih berbahaya dari bumerang. Kesakralan mandau mungkin sama dengan daerah-daerah lain yang punya senjata seperti suku Jawa dengan kerisnya, Sunda dengan kujangnya, dan Aceh dengan rencongnya, serta masih banyak daerah lainnya yang punya senjata seperti halnya badik. Itulah sekilas tentang kesaktian mandau orang Dayak yang terkenal itu. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita di atas, namun yang jelas, mandau merupakan salah satu senjata tradisional Nusantara yang patut kita banggakan.